Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Mutiara Iman bersama dengan Ustadz Subaidi. Tadi kita sudah bahas soal 3 bekal yang tidak akan terputus sampai kita wafat di akhirat nanti. Ustadz, tadi yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang menarik, banyak sekali orang berceletuk harta tidak akan dibawa mati, uang tidak akan dibawa mati. Betul, ya. Tetapi nyatanya Islam sendiri membutuhkan harta untuk kita bisa bawa kemudian amalan tersebut hingga ke akhirat. Betul. Soal sedekah jariyah tentunya kita butuh uang, begitu ya. Betul. Apakah Ustaz sendiri untuk bagaimana opini tersebut sepakat? Ya, baik. Berbicara amal jariyah, terkadang kita mempersempit cara pandang dan cara pikir kita, seolah-olah amal jariyah itu hanya berupa harta, gitu kan. Dulu ketika kami di pondok pesantren ada kegiatan ro'an, bersih-bersih, kemudian bangun pondok dan lain sebagainya, itu merupakan jariyah dalam bentuk tenaga. Karena dengan tenaga itu ya namanya santri ya, ketika bangun pondok duitnya kan nggak cukup hanya untuk makan saja, untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya kami para santri itu menggunakan tenaga kami untuk kita jariyahkan kepada pondok pesantren. Kalaupun toh kita memiliki harta, memang harta kita itu tidak bisa dibawa mati. Cara pandang seperti itu sebenarnya agak sedikit harus diluruskan, begitu menurut kami. Kalau ingin harta kita itu kemudian ikut menyertai kita, maka harus dijariahkan, diwakafkan. Misalkan kita punya sepetak sawah misalkan, ya kita wakafkan kepada masjid, musola, pondok pesantren, lembaga pendidikan, atau apalah yang sifatnya itu untuk kepentingan masyarakat secara umum. Karena itu pahalanya akan terus mengalir sampai kita meninggal nanti, akan terus mengalir. Dan kita pun juga tidak tahu, misalkan amal jariyah itu kita berikan kepada anak yatim, misalkan yayasan anak yatim, kita juga nggak tahu dari anak yatim itu kemudian ada doa yang terus mengalir kepada kita juga tidak tahu, dan kita pun juga tidak tahu doa orang yang mana yang akan sampai kepada kita. Maka tugas kita saat ini senyampang masih diberikan kesehatan ini, ya tugas kita harus selalu memberikan hal yang baik kepada orang-orang yang memerlukan, sehingga orang yang baik itu akan selalu dikenang oleh orang yang masih ada di dunia ini. Oh, ternyata si fulan itu dulu pernah mewakafkan tanah, pernah mewakafkan hartanya ke masjid ini, ke musola ini. Itu akan selalu dikenang dan akan diingat oleh banyak orang. Dan syukur-syukur ini ketika kita mewakafkan harta kita itu kan sekaligus sebagai syiar. Syiar ini yang kemudian nanti kalau misalkan ada orang yang mengikuti, maka dia akan tambah pahalanya itu. Maka dalam satu hadis juga disebutkan, man dalla ala khairim falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi orang yang melihat kebaikannya si A itu, dia akan mendapatkan pahala. Orang yang pertama tadi yang menginfakkan tadi, yang menjariahkan hartanya itu akan mendapatkan pahala yang sama dari orang yang meniru itu tadi. Jadi begitu. Jadi harta kita itu memang tidak bisa kita bawa mati, tapi ketika kita ingin membawa harta kita itu mengikuti kita, maka kita harus bersedekah, berjariah untuk kepentingan kehidupan selanjutnya. Jadi konsepsi bagaimana pahala itu terus bertambah ketika apa yang kita amalkan atau sedekahkan tadi itu dimanfaatkan baik oleh orang lain. Tapi jika kasusnya kita sudah mempunyai niat baik untuk beramal begitu, tetapi suatu hari apa yang kita amalkan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, apakah itu akan berdampak juga kepada kita? Ya. Innamal a'malu binniyat. Semuanya kembali kepada niat. Misalkan niat saya punya sebidang tanah misalkan, saya wakafkan, saya jariahkan untuk pondok pesantren misalkan. Nah, berarti niat yang dinilai oleh Allah, yang dihitung oleh Allah adalah niat kita untuk mewakafkan itu tadi. Adapun misalkan saya sudah meninggal, kebermanfaatannya seperti apa? Wallahu a'lam. Karena kita sudah tidak ada urusan dengan kehidupan dunia, karena misalkan saya sudah meninggalkan dunia ini, maka
urusan kebermanfaatannya itu yang pastinya mengalir kepada kita. Urusan selanjutnya nanti manusia itu merubah menjadi misalkan tempat, naudzubillah, tanda kutip, tempat maksiat misalkan, itu urusan lain. Urusan yang penting niat kami itu adalah untuk menjariahkan sebagian harta yang kita miliki. Baik, Masya Allah. Itu tadi soal sedekah jariyah. Kita beralih ke poin kedua tadi, amalan soal ilmu yang bermanfaat. Ustadz, banyak yang beropini semacam ini. Kita tidak bisa mendikotomi adanya ilmu agama dan ilmu duniawi. Karena kita perlu menganggap semua ilmu adalah dari Allah, milik Allah. Bahkan ilmu yang kita anggap agama dan itu bermanfaat, seperti mungkin fikih dan hal lainnya yang mungkin kita dapatkan oleh guru agama dan di pondok pesantren, bisa menjadi hal yang tidak berpahala ketika kita hanya meniatkan untuk mendapatkan nafkah atau uang saja. Tetapi ketika ilmu dunia mungkin semacam fisika, kimia, kita aktualisasikan menjadi sebuah hal yang bermanfaat seperti membangun jembatan dan itu bermanfaat bagi umat, justru itu akan lebih mengalir pahala. Apakah Ustadz sepakat soal ini? Saya sepakat. Tadi saya sudah mencontohkan misalkan jadi ilmu yang bermanfaat itu tidak melulu ilmu agama ya. Kita perlu menggarisbawahi bahwa ilmu itu tidak harus ilmu agama. Kalau misalkan kita punya ilmu memasak, tadi saya mencontohkan itu. Kita punya ilmu memasak, tetangga kita tidak bisa, maka kita mengajari tetangga kita yang tidak bisa masak itu, kemudian dia bisa dan pintar masak. Kalau misalkan dengan cara memasak itu kemudian suaminya menjadi betah di rumah, ini kan kita sudah membuat keluarga yang utuh pada akhirnya. Kalau misalkan kita dengan cara memasak itu membuat orang yang kita ajari masak itu kemudian membuka warung misalkan, dan warungnya maju pesat, lakunya luar biasa dan menimbulkan ekonomi yang baik dalam keluarga tersebut, maka tidak ada masalah. Syukur-syukur kemudian nanti dari keberhasilan dia membuka warung A, B, C dan seterusnya itu, kemudian dia juga mensedekahkan sebagian hartanya itu tadi, maka yang mengajarkan tadi yang semula nggak tahu bahwa ini akan bermanfaat atau enggak, dia nggak mau urus itu, dia akan mendapatkan pahala tersebut. Jadi kita tidak bisa mempersempit cara pandang kita bahwa ilmu yang bermanfaat itu hanya ilmu agama saja, karena kita ilmu agama dengan ilmu umum itu harus sinkron ya, harus sinkron. Memang ilmu umum itu seolah-olah lebih maju ya, seolah-olah begitu. Tapi tidak demikian. Semua dasar ilmu itu berada di dalam Al-Quran. Dan kita sebagai umat, sebagai manusia yang ulul albab yang berpikir, dituntut bagaimana mengembangkan ayat yang tersirat, makna ayat yang tersirat di dalam Al-Quran tersebut. Sama ketika kita misalkan contoh berbicara tentang stunting misalkan. Ini agak jauh ya. Ini mencontohkan tentang stunting itu sebenarnya sudah dibahas oleh Al-Quran. Saya agak lupa ayatnya. Jadi bagaimana agar keluarga kita, anak-anak kita itu tidak stunting? Maka laki-laki itu harus bekerja terlebih dahulu. Agar apa? Kebutuhan makannya istri, kebutuhan makannya anak itu gizinya terpenuhi dengan baik. Kan stunting baru-baru ini toh, ya bukan baru-baru ini, memang sudah lama jadi dibahas, fokusnya baru-baru ini ya. Baru-baru ini baru muncul. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu sudah mengajarkan bahwa laki-laki itu harus punya pekerjaan. Tujuannya apa? Agar dia bisa memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, sehingga mencegah yang namanya stunting. Kita tinggal pengembangan saja sebenarnya gitu. Benar sekali. Ustadz, saya juga sempat tergelitik dengan adanya sebuah argumen seorang ibu yang menganggap bahwa cukup anak saya pinter ngaji, pinter akhirat aja, dunia itu nanti mengikuti. Nah itu menurut Ustadz apakah tepat semacam itu? Ini begini Mbak, jadi ketika kita belajar tentang ilmu itu, sebenarnya dawuhnya Kanjeng Nabi itu mulai sejak lahir sampai dia meninggal dunia. Alhamdulillah Mbak, ini saya punya binaan dan semuanya ibu-ibu. Di kisaran usia 40 sampai 60 tahun. Semangatnya luar biasa. Ada di Kelurahan Jemberlor, ada di Kelurahan Kaliwates, ada di Kelurahan Sumbersari, ada juga di Masjid Besar Balung.
itu kami memberikan pembinaan kepada ibu-ibu itu. Dan yang saya ajari apa? Ilmu ngaji, A, Ba, Ta, Sa, dan seterusnya. Artinya apa? Semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu ini tidak boleh putus sampai akhir hayat. Terus harus belajar dan belajar. Kalau misalkan ada orang yang berpikir bahwa biarkan anak-anak saya yang belajar, itu saya pikir adalah pemikiran yang kurang tepat, harus diluruskan agar yaitu tadi kalau kita tidak memiliki ilmu kemudian kita pasrah kepada orang lain, dalam hal ini pasrah kepada anak kita itu nggak selamanya akan bersama dengan kita. Kalau dia sudah menemui keluarganya masing-masing, dia beristri, dia bersuami, dia akan ikut suaminya. Kalau kita tidak punya bekal untuk mengarungi bahtera kehidupan ini, ya kita akan menjadi korban kehidupan dunia ini dong. Baik, gitu. Karena amalan kita ada tanggung jawab kita sendiri. Ada tanggung jawab sendiri. Ustaz, ada satu poin yang belum kita bahas soal doa dari anak yang soleh. Apa syarat dan sebuah ketentuan anak yang soleh? Apakah jika misalkan seorang anak ini tidak rajin beribadah, doanya tidak akan diterima? Baik. Jadi seyogyanya kami ketika belajar di pesantren itu bahwa ya kita sebagai anak yang baik, anak yang soleh harus selalu mendoakan kepada orang tua kita, gitu. Maka ini menjadi sangat penting. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa ajarilah anak-anakmu tentang yang pertama tentang ilmu tauhid, tentang akhlak dan seterusnya. Tujuannya apa? Agar ketika orang tua ini nanti meninggalkan dunia ini, ada sangu yang dikirimkan oleh anak-anak kita. Ya, dan tidak hanya berupa doa saja. Misalkan anak kita bersedekah kepada tetangga yang memerlukan, sanak saudara ataupun tempat-tempat yang baik, kemudian dia niati, saya bersedekah, saya niati untuk ibu saya misalkan. Itu kan bagian dari doa anak yang soleh. Dan sebenarnya orang yang meninggal itu, menurut kalangan ulama salafun saleh itu melihat ibu kita yang sudah meninggal, orang tua kita yang sudah meninggal itu melihat kepada anak-anak kita. Dan ketika anak ini melakukan kebaikan, taruhlah dalam hal ini misalkan dia mengerjakan sholat, kemudian melakukan hal-hal yang positif dan pahalanya, kebaikannya itu ada, maka ini akan mengalir. Dengan catatan orang tua ini harus memberikan pendidikan sedini mungkin. Artinya apa? Harus ada keringat, harus ada biaya yang dikeluarkan oleh orang tua. Dan ada satu kisah, satu waktu ada seorang bapak, orang tua yang dia ahli ibadah, dia meninggalkan dunia ini, kemudian dia dipanggil oleh malaikat, dia datang dalam keadaan wajah berseri-seri, wajah yang begitu bersinar. Ditanya oleh malaikat, wahai fulan, wajahmu begitu indah, wajahmu begitu berseri-seri dan bercahaya. Apa gerangan yang kamu kerjakan selama di dunia? Kemudian bapak ini, si fulan ini menjawab bahwa selama saya hidup di dunia, saya selalu menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat ini menjawab, oh berarti kalau kamu melakukan kebaikan, maka surgamu ada di sana. Kemudian ada seorang pemuda yang datang, kemudian dia wajahnya legam, hitam, penuh dengan pukulan dan lain sebagainya. Ditanya oleh malaikat, wahai fulan, kenapa wajah dan tubuhmu begitu hitam dan legam? Dia menjawab, saya selama hidup di dunia hanya melakukan kemaksiatan, hanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Loh, emang kamu gak pernah? Malaikat tanya, emang kamu tidak pernah belajar tentang agama? Saya tidak pernah diajarkan oleh bapak saya. Apa betul begitu? Betul wahai malaikat. Kemudian ditanya, yang mana bapakmu? Itu yang sebentar lagi akan masuk surga, berada di depan pintunya, pintu surganya Allah. Kemudian malaikat bertanya, memanggil si bapak tadi, wahai fulan, ta'al, kesini. Apakah benar pemuda ini adalah anakmu? Benar wahai malaikat. Apakah betul kamu tidak pernah mengajarkan ilmu agama kepada anakmu? Betul wahai malaikat. Kalau begitu, kamu dengan anakmu ditempatkan di neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak kita ini merupakan aset.
baik dan tidaknya kehidupan anak kita ini tergantung pada pendidikan kita sejak kecil sampai dia dewasa, sehingga pada akhirnya dia menemukan jati diri yang sebenarnya. Baik, Masya Allah. Ini juga yang menjadi komitmen dari KUA untuk bisa menciptakan pasangan-pasangan yang unggul ya. Tidak hanya menciptakan sebuah keharmonisan rumah tangga yang berdua bersama pasangan, tapi juga bagaimana mendidik anak. Betul. Ustadz, menarik sekali, banyak sekali pertanyaan yang masih belum kita diskusikan, tapi apa daya durasi membatasi. Sekali lagi, matur nuwun atas segala ilmu yang diberikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Ustaz Zubaidi soal 3 amalan yang tidak akan terputus hingga akhirat kelak. Mudah-mudahan bisa menambah khasanah ilmu agama kita dan juga meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.